Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Syah. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Islam Negeri Aranyiri Banda Aceh. Baik, pada video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah komunikasi data. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk kawan-kawan like, komen, dan subscribe channel saya ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik kawan-kawan, kita masuk ke dalam materi yang pertama. Materi yang pertama kita awali dengan pengertian switch. Switch ini dia bekerja dengan mengakses tabel MAC address. Jadi kalau seandainya sinyal berasal dari port 1 ke port lainnya, dia tidak akan di broadcast ke port yang tidak dituju. Switch ini dilengkapi dengan fitur VLAN atau virtual LAN yang dapat membagi domain menjadi bagian yang terpisah satu sama lain berdasarkan pengaturan portnya. Untuk menghindari terjadinya broadcast yang tadi dan saling meneruskan protokol ini, maka kita harus menggunakan alat yang bernama router. Selanjutnya, fungsi daripada kabel faktor kabel dan konektor dalam jaringan komputer itu sangat penting. Dan dalam melakukan sambungan jaringan ini kita memerlukan yang namanya kabel jenis UTP atau Unshielded Twisted Pair, yaitu satu kabel yang berisi 8 warna masing-masing pasang di printer untuk mengurangi induksi. Kabel UTP ini hanya dapat bekerja pada jarak maksimum 100 meter menggunakan konektor RJ45 di kedua ujung kabel tersebut, menggunakan standar CAT6, yaitu kabel dengan kemampuan melakukan transfer data sampai 100 Mbps. Di ujung kabelnya tadi kita gunakan RJ45. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan-kumpulan serat fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Keunggulan kabel fiber optik ini adalah yang pertama, mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, simpel dan juga fleksibel. Yang ketiga, dapat mentransmisikan sinyal cahaya. Yang keempat, tahan terhadap gelombang radio. Kelemahan daripada kabel fiber optik ini adalah yang pertama, harga instalasinya yang sangat tinggi. Yang kedua, apabila digunakan pada jaringan sederhana dan kecil, maka tidak akan berpengaruh banyak pada kecepatan transmisi dan masih dibatasi oleh provider. Selanjutnya adalah teknologi wireless atau nirkabel yang tidak menggunakan kabel. Teknologi wireless ini adalah koneksi antar satu perangkat dan perangkat lainnya tanpa menggunakan media yang bernama kabel, namun menggunakan media gelombang radio sebagai penghubung jaringannya. Kelebihan jaringan yang menggunakan teknologi wireless ini biasanya itu biayanya lebih murah daripada jaringan yang menggunakan kabel. Jaringan wireless murah dan dalam pengembangannya. Jaringan wireless juga murah dan mudah untuk relokasinya. Kekurangan daripada jaringan wireless ini, produk dari produsen perangkat wireless kadang-kadang tidak sesuai atau kompatibel. Mahalnya perangkat atau peralatan, penyadapan koneksi lebih besar dibandingkan media kabel, keamanan dan rentan. Jika dilindungi atau digunakan bersama-sama akan mengakibatkan keterlambatan terjadinya interferensi gelombang radio. WLAN, apa itu WLAN? WLAN adalah wireless
Local Area Network adalah sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area terbatas seperti dalam suatu rumah atau gedung. Biasanya WLAN ini sering menggunakan untuk jaringan WiFi di rumah, gedung, kantor, dan workshop dan tempat-tempat yang istilahnya di dalam sebuah bangunan. Piranti wireless LAN ini banyak dipakai di berbagai kota di Indonesia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada IP address. IP address ini adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP address ini terdiri dari 32 bit dan masing-masing dari 32 bit itu terbagi menjadi 4 oktet yang dimana dia dipisahkan oleh titik dan angkanya itu 1 dan 0. Misalkan 110000.1010 seperti itu kira-kira contohnya. Selanjutnya adalah keamanan jaringan. Sekarang kita masuk ke pengertian keamanan jaringan. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah bentuk pencegahan atau deteksi pada hal yang bersifat gangguan dan akses tak seharusnya pada sistem jaringan komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian data dan juga akses data terhadap user yang tidak berhak. Komponen keamanan sistem jaringan ini, yang pertama, confidentiality adalah menyembunyikan informasi atau sumber daya. Kebutuhan untuk menjaga data dan informasi yang bersifat rahasia datang dari organisasi yang memiliki data atau informasi yang sensitif seperti pemerintah dan industri. Integrity ini mengacu pada keterpercayaan terhadap data atau sumber informasi yang ada. Availability memiliki arti bahwa data atau informasi yang penting dapat dipergunakan oleh pengguna di waktu-waktu tertentu. Model serangan terhadap keamanan jaringan. Yang pertama adalah intercorruption, merupakan suatu bentuk ancaman terhadap availability. Intercorruption ini dapat didefinisikan adanya gangguan dari data informasi yang ada sehingga data atau informasi tersebut tidak dapat dipergunakan. Model serangan ini biasanya memfokuskan serangan terhadap infrastruktur atau sistem sehingga data-data atau informasi yang tersimpan dalam sistem tersebut tidak dapat digunakan. Selanjutnya, ancaman pada jaringan itu adalah virus yang bernama virus malware. Virus malware ini singkatan daripada malicious software, adalah software yang digunakan untuk mengganggu sistem operasi komputer, mengumpulkan informasi sensitif, mendapatkan akses ke sistem komputer pribadi, atau menampilkan iklan yang tak diinginkan. Jadi virus malware ini bisa dari aplikasi yang kita install, bisa dari web yang kita buka terus muncul iklan, maka dari situlah muncul yang namanya virus malware ini. Dan ada lagi virus-virus yang lain. Yang pertama adalah ada misalnya boot sector virus, browser ejector, direct action virus, file interfactor, dan virus-virus yang lainnya yang masih banyak dan sangat berbahaya untuk kinerja komputer kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua. Baik kawan-kawan, kita masuk ke dalam materi yang kedua. Materi yang kedua ini membahas tentang ATM. Apa itu ATM? ATM singkatan daripada Asynchronous Transfer Mode atau disingkat dengan ATM. Merupakan suatu jaringan di mana paket-paket informasi berbagai layanan seperti suara, video, dan data diubah ke dalam bentuk paket-paket kecil dengan ukuran tetap yaitu 53 bit. Misal
Selanjutnya adalah model referensi ATM. Model referensi ATM ini terbagi menjadi 3 bidang atau 3 plane, yang mana masing-masing plane ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah user plane. Bidang ini berkonstruksi pada data yang berasal dari user. Di sini, di sisi pengirim, user plane mengubah paket informasi user menjadi sel-sel dan mentransmisikannya melalui media fisik atau lapis fisik. Yang kedua, control plane. Control plane ini bertanggung jawab untuk membangun dan memutuskan koneksi antar sumber dan tujuan. Saat control plane ini membangun koneksi, control plane akan membuat mapping atau pemetaan di antara input VPI dan VCI. Dan yang terakhir, manajemen plane. Manajemen plane ini bertanggung jawab untuk mengatur masing-masing protokol pada ATM dan membuat koordinasi antar lapangan. Selanjutnya, multi protocol label switching atau disingkat MPLS. MPLS ini adalah suatu metode yang berfungsi untuk mempercepat penerimaan dan pengiriman paket pada jaringan dengan menggunakan label. Jaringan MPLS ini arsitektur jaringan yang didefinisikan oleh Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF untuk memadukan mekanisme label swapping di layer 2 dengan routing di layer 3 untuk mempercepat pengiriman paket data seperti paket data yang dikirimkan. Konsep inti daripada MPLS ini adalah memasukkan sebuah label di setiap paket data yang panjangnya tetap. Label di setiap paket data ini memiliki informasi pokok, yaitu arah paket data yang diteruskan. Adapun informasi label yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi alamat tujuan. Yang kedua, informasi IP present desk. Yang ketiga, informasi keanggotaan. Yang keempat, informasi quality of service. Prinsip kerja jaringan MPLS ini. Prinsip kerja MPLS biasanya menggabungkan kecepatan switch pada layer 2 dengan kemampuan routing dan skalabilitas pada layer 3. Cara kerjanya adalah dengan menyelipkan label di antara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Label dihasilkan oleh label switching router, di mana label ini bertindak sebagai penghubung jaringan MPLS dengan jaringan luar. Label ini berisi informasi tujuan mode, selanjutnya keamanan paket yang harus dikirimkan. Kemudian paket diteruskan ke node berikutnya. Di node ini label paket akan dilepaskan dan diberi label yang baru yang berisi tujuan berikutnya. Paket-paket ini diteruskan dalam path yang disebut LSP, yang mana LSP ini singkatan dari label switching path yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Mekanisme prinsip kerja jaringan MPLS ini sangat bergantung pada label swapping atau pertukaran kabel. Label ditukar sesuai informasi yang dimiliki router sebelumnya untuk keperluan transfer data pada pengirim yang menuju ke penerima. Baik, kita masuk dalam materi yang terakhir atau materi yang ketiga. Baik kawan-kawan, kita masuk ke dalam materi yang terakhir atau materi yang ketiga. Materi ketiga ini membahas tentang network. Network ini adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengkabelan yang memungkinkan berbagai alat berkomunikasi satu sama lain. Untuk perangkat jaringan ini sangat banyak. Ada yang namanya repeater, ada yang namanya bridge,
Ada yang namanya switch, ada yang namanya hub, ada yang namanya router. Selanjutnya repeater. Repeater ini biasanya digunakan untuk memperpanjang ukuran atau jarak sebuah jaringan yang menggunakan topologi bus. Repeater mengambil sebuah sinyal masuk dan memperbarui sinyal tersebut untuk keluarannya. Jadi ada repeater, dia fungsinya ini untuk menyebarluaskan atau membuat jarak jaringan ini menjadi lebih jauh apabila dia menggunakan topologi bus. Selanjutnya ada hub. Hub ini mengizinkan komputer dan perangkat network lain untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara menggunakan topologi star. Seperti halnya repeater, namun hub ini memperbarui suatu sinyal. Hub mempunyai kerugian yang sama seperti repeater. Apapun yang diterima pada sebuah port akan membanjiri semua keluaran port. Sekarang hub sudah diganti oleh switch. Switch ini kebanyakan terlihat seperti hub. Dia sama, fungsinya itu sama, tetapi di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Switch bisa mempelajari bagaimana suatu perangkat pada sebuah network sehingga mereka tidak membanjiri informasi. Tetapi mereka bisa mencari informasi hanya ke port keluaran, ke arah tujuan sebuah perangkatnya. Switch ini dia juga biasa digunakan pada topologi star. Selanjutnya adalah router. Sebuah router digunakan untuk memisahkan atau membagi sebuah network dari network yang lain. Untuk topologi jaringan ini dia ada 6. Yang pertama topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat extended star topologi, yang kelima topologi hierarchical, yang keenam adalah topologi mesh. Yang pertama kita jelaskan secara terperincinya lagi adalah topologi bus. Topologi bus ini menggunakan satu bagian back one panjangnya kabel yang semua hostnya terhubung langsung ke si router tadi, atau ya router lah. Selanjutnya topologi ring. Sebuah topologi ring menghubungkan sebuah host ke host berikutnya dan host terakhir terhubung ke host yang pertama. Ini membuat physical ring pada sebuah kabel. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star ini menghubungkan semua kabel ke titik pusat yang ada di tengah. Titik pusat ini selalu menghubungkan, biasanya dia digunakan hub atau switch. Selanjutnya topologi extended star. Suatu topologi yang extended star ini diciptakan menggunakan topologi star. Jadi ini perkembangan daripada topologi star. Topologi extended star ini merupakan gabungan dari topologi star dan topologi yang lain, perkembangan topologi star. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh ini digunakan apabila suatu koneksi tidak boleh putus sama sekali. Jadi seandainya topologi mesh ini dibuat, jika jaringan pada switch atau router atau hub itu terputus, maka semua akan putus. Nah, ini sangat berbahaya topologi mesh ini apabila si sumber jaringannya ini terputus. Selanjutnya ada teknologi network. Yang pertama ada LAN. Beberapa teknologi yang umum tentang LAN. Yang pertama Ethernet, Token Ring, FDDI. LAN ini singkatan dari Local Area Network, yang dimana LAN ini dirancang untuk beroperasi di area yang terbatas, yang seperti kita bahas di materi yang pertama, dia hanya di sekitar rumah saja atau sekitaran bangunan. Dan yang selanjutnya ada WAN. WAN ini singkatan dari Wide Area Network, beroperasi di daerah geografis yang besar, menyediakan akses melalui interface serial dengan kecepatan yang rendah. Biasanya WAN ini dia jangkauan jaringannya ini dia lebih jauh, misalnya antara misalnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, itu menggunakan jaringan WAN.
Selanjutnya adalah bandwidth. Bandwidth ini adalah jumlah informasi yang mengalir melalui sebuah koneksi network berdasarkan periode waktu. Kenapa bandwidth itu bisa penting? Yang pertama, bandwidth dibatasi oleh fisik dan teknologi. Yang kedua, bandwidth ini tidak gratis. Dan yang ketiga, bandwidth sangat penting untuk performa sebuah network. Nah, untuk pemasangan kabel UTP ini kita biasanya menggunakan kabel stripe yang mana urutannya itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Mungkin sekian saja pembahasan materi pada kali ini. Bila kurang saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Oke kawan-kawan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.